Salam sejahtera bagi semua saudara-saudari dalam Tuhan. Di tengah masa pandemi yang berkepanjangan, yang kemungkinan mengauskan iman dan harapan kita, kami dari Yasperin ingin menguatkan anak-anak Allah dengan program Firman Tuhan di tengah pandemi. Dalam keadaan seperti saat ini, kita memerlukan firman Dia yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dan dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Menantikan Kedatangan Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 27 berkata, anak manusia akan datang. Dan di dalam Wahyu pasal 22 ayat 20 berkata, Aku Tuhan datang segera. Saudara-saudari, di dalam Alkitab tidak hanya membicarakan kedatangan Tuhan kali pertama. Dia datang menjadi daging, dia harus mati di salib bagi kita untuk penggenapan kebenaran Allah. Kemudian bangkit naik surga, menjadi imam besar kita. Di depan Allah berdoa syafaat bagi kita, bahkan menjadi penolong dan pelindung kita untuk menangani urusan kita. Bahkan dia juga telah berjanji bahwa dia masih akan datang lagi ke bumi untuk yang kedua kali. Saudara-saudari, perkara kedatangan Tuhan yang kedua kali bukan merupakan suatu wejangan atau suatu semboyan, omongan kosong. Dalam hidup kekristenan kita, banyak orang sering mendengar perkara Tuhan akan datang kembali, tetapi kok belum datang-datang. Banyak orang mengatakan perkataan ini merupakan suatu kebodohan atau dongeng bagi kebanyakan orang. Saudara-saudari kekasih Kristus, Tuhan datang kembali bukan tanpa tujuan. Tuhan datang kembali, Dia memiliki tujuan yang jelas di atas kaum berimannya. Pertama, dalam Injil Matius 24 ayat 39 sampai 41 berkata, bahwa demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu giling, yang seorang akan dibawa. Firman di atas dengan jelas memberitahu kita bahwa tujuan dari kedatangannya kembali adalah Ia akan mengangkat kita miliknya dari dunia gelap dan bobrok ini untuk berjumpa dengan Dia dan bersamanya selamanya. Kedua, dalam Filipi pasal 3 ayat 20 sampai 21 berkata, dan dari situ, dari sorga, Tuhan Yesus akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan Tuhan datang adalah untuk mengubah, mentransfigurasi tubuh kaum beriman yang hina dengan kuasa yang besar, menyerupakan dengan tubuhnya yang mulia. Itu adalah untuk penebusan tubuh kita yang akan membebaskan kita dari semua persoalan dalam ciptaan lama. Ketiga, bahwa Tuhan datang untuk memberikan pahala kepada kaum beriman. Dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 12 berkata, sesungguhnya Aku akan datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saudara-saudariku kekasih Kristus, Tuhan pasti datang segera karena Dia ada tujuan di atas kaum berimannya. Lalu bagaimanakah sikap kita terhadap kedatangannya?
apakah sama seperti kebanyakan orang Kristen hari ini yang mengatakan, perkara itu masih lama, atau hanya omongan belaka? Sebagai orang Kristen yang taat dan mengasihi Tuhan, kita harus bersikap. Pertama, Titus pasal 2 ayat 12-13 mengatakan bahwa supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh berkat dan penampakan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Berkaitan dengan kedatangan Tuhan kita harus menempuh hidup ibadah dalam menantikan penampakannya yang mulia. Penampakan itu adalah berkat yang kita harapkan. Kedua, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Dalam Injil Matius pasal 24 ayat 42. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora dan kemabukan, serta kekhawatiran hidup sehari-hari. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ini memberitahu kita bahwa kita harus berjaga-jaga dan harus berdoa, supaya ketika Tuhan datang, kita dapat menang dan dapat luput dari semua malapetaka yang akan menimpa semua orang di bumi dan dapat berdiri di hadapannya. Ketiga, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 8. Di samping itu, kita perlu merindukan dan mengasihi kedatangan Tuhan. Bukan agar kita memperoleh pahala dari Dia, melainkan agar kita mendapatkan dirinya yang manis. Puji Tuhan, kiranya janji kedatangan Tuhan di atas, kita bisa mempengaruhi segala tindak tanduk kita, untuk kita lebih lagi menantikan kedatangannya, lebih lagi berjaga-jaga terhadap situasi dunia hari ini, dan lebih lagi mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, aku bersyukur Kau memberikan janji keselamatan yang menjadikan aku anak-anak-Mu. Tuhan, aku juga bersyukur atas janji kedatangan-Mu, supaya membawa lebih lagi mengasihi-Mu, membawa aku memiliki penghidupan yang berjaga-jaga dan menantikan kedatangan-Mu, sehingga kedatangan-Mu bagi aku menjadi berkat. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai-mu. Rajaku hampirlah tiba, udara telah mendunia, alam semesta terpulihkan, tebusan telah genap. Derap langkahnya ku dengar dari dalam awan, bayangan tubuh mulianya ku nampak di surga. Ku harap Tuhan beserta, tak berani lengah. Ku nantikan Dia segera tiba, harapanku nyata. Kecuali Dia segera tiba, bawaku serta
Dia belaka. Kedatangannya telah dekat, untuk ku datangnya. Janjinya teguh selamanya, tidak pernah sia-sia. Sungguhlah Tuhan firman-Mu, kudus lagi jitu. Ku mau setia tanpa malu, demilah firman-Mu. Moga mulia-Mu segera nyata, iblis musuh kalah. Moga janji-Mu tergenap, sambut aku pulang. Lengan-Mu tempat berlindung, ya Yesus nolongku. Yang berlindung kepadamu, Kau berikan naungan-Mu. Domba senasib gembala, beri tubuh kepala. Siapapun mustahil merebut umat yang Kau tebus. Berlalu